Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali di masjid yang mulia ini untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Yusuf. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di mana Nabiullah Yusuf alaihissalam telah menyampaikan takwil mimpi atau tafsir mimpi dari dua orang yang dipenjara bersama dengan beliau alaihissalam. Kemudian sebelum menyampaikan mimpinya, beliau ingin mengenalkan mereka tentang konsep ketuhanan, mengenalkan mereka tentang Allah, Rabb yang layak untuk disembah, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Maka beliau memberikan penguatan bahwa kalaupun beliau bisa mentakwilkan mimpi, kalaupun beliau bisa menyebutkan makanan yang akan datang sebelum makanan itu dihidangkan, semua itu karena anugerah dari Allah, dan itu disampaikan untuk menguatkan. Maka beliau menyampaikan semua ini adalah ilmu yang Allah Ta'ala berikan. Maka kemudian dikenalkan tentang Allah. Setelah dikenalkan tentang Allah, dikenalkan tentang agama yang disembah oleh kebanyakan orang adalah agama yang batil, agama yang salah, keyakinan yang salah. Kemudian ditunjukkan agama yang benar. Berikutnya kemudian beliau menyampaikan takwil mimpi kepada keduanya. Beliau menyampaikan, adapun salah seorang dari kalian, maka dia akan kembali untuk menjadi pelayan raja dan menjadi tukang menuangkan anggur untuk raja. Adapun orang yang kedua di antara kalian, maka nanti akan dihukum mati dan akan disalib, dan akan datang burung yang memakan kepalanya. Begitu takwil mimpi ini disampaikan, kemudian mereka mengatakan, sebenarnya kami tidak pernah bermimpi seperti itu, kami hanya membuat-buat untuk mengujimu. Tetapi Nabi Yusuf kemudian menegaskan, qudiyal amru, semua sudah ditetapkan. Apa yang kalian tanyakan itu, apa yang kalian sebutkan itu sudah saya sampaikan takwilnya, dan itu nanti yang akan terjadi. Qudiyal amru alladzi fihi tastaftiyan. Jadi kadang kalau bercanda berlebihan, maka akibatnya bisa fatal seperti yang dialami oleh orang yang ada dalam penjara ini. Dia niatnya guyon, niatnya bercanda, dan mereka mengatakan kami tidak pernah mimpi apapun, innama kunna nal'abu, kami hanya guyon, kami hanya bercanda. Tapi Nabi Yusuf justru menegaskan tidak, semua sudah ditetapkan, nanti akan terjadi seperti apa yang saya sampaikan. Maka Nabi Yusuf nanti berkata dengan lirih kepada salah satu di antara keduanya yang nanti akan dibebaskan kemudian selamat jadi pelayan raja, untuk menyampaikan, nanti kalau kamu sudah ada di sisi raja, ingatkan raja tentang urusanku, bahwa aku dipenjara karena kezaliman, bukan karena kesalahan. Kalimat uzkur inda rabbik, ingatlah aku, sebutlah namaku, sebutlah tentang kondisiku di sisi raja. Maka bagi orang-orang yang
dikasih oleh Allah, dia sesuatu yang besar, sesuatu yang berat. Jadi seolah-olah Nabiullah Yusuf alaihissalam menggantungkan nasibnya untuk bisa keluar dari penjara kepada seseorang. Dan bagi orang yang terkasih yang mendapatkan kedudukan yang dekat di sisi Allah, menggantungkan sesuatu kepada selain Allah konsekuensinya berat. Jadi Nabi Yusuf cuma mengatakan, nanti kalau kamu sudah keluar, kamu sudah dekat dengan raja lagi, menjadi pelayan raja, sebutlah namaku, sebutlah kondisiku, sebutlah tentang keadaanku di sini, di tuanmu atau rajamu. Tapi ternyata kalimat itu sangat berat, dan Allah membuat nanti syaitan membuat orang ini lupa untuk menyebutkan tentang keadaan Nabi Yusuf kepada rajanya. Dan gara-gara ucapan tadi, Nabi Yusuf harus mendekam di penjara lebih lama lagi. Kalau ketika masuk penjara bersama dengan dua budak ini, beliau di penjara 5 tahun. Tapi karena ucapannya yang seolah-olah menggantungkan nasibnya nanti kepada raja yang ada saat itu, gara-gara ucapan itu beliau harus mendekam di penjara lebih lama lagi, 7 tahun. Ya, ulama menyebutkan bid'a sinin itu angka antara 3 sampai 9 atau 3 sampai 10, dan di tafsir disebutkan beliau harus lebih lama di penjara selama 7 tahun. Jadi totalnya kurang lebih 12 tahun. 5 tahun yang pertama, kemudian 7 tahun, seolah-olah itu menjadi teguran bagi Nabi Yusuf atas kalimatnya tadi yang menggantungkan nasibnya kepada makhluk, kepada selain Allah. Jadi itu orang yang sudah mendapatkan tempat yang dekat di sisi Allah, maka begitu dia mulai geser kepada selain Allah, maka Allah akan menegurnya dengan teguran yang sangat berat. Kisah Nabi Ibrahim yang sudah kita sebutkan, begitu ada kecenderungan di dalam hatinya kepada selain Allah, kecintaannya mulai geser kepada keluarganya, kepada anaknya, maka Allah tegur. Allah ingin membersihkan kecintaan kepada makhluk itu dengan cara yang luar biasa berat. Itu ini kemarin sudah kita sampaikan, Allah akan cemburu jika ada hambanya yang terkasih, jika ada hamba terkasihnya bergantung kepada selainnya atau selain Allah. Kemudian ayat berikutnya, selama Nabi Yusuf masih di penjara, kemudian, dan itu juga hikmah yang kemarin kita sebutkan, mengapa Nabi Yusuf keluarnya tidak bareng dengan dua pelayan ini. Kenapa Allah bikin lebih lama, itu juga ada hikmahnya. Karena kalau Nabi Yusuf keluarnya bareng dengan dua pelayan ini, khawatir nanti nasibnya akan seperti dua pelayan ini. Jadi hanya menjadi pelayan. Karena statusnya Nabi Yusuf sebelumnya adalah budak. Statusnya adalah budak yang dibeli. Jadi kalau beliau keluarnya bareng dengan pelayan, ya tidak jadi apa-apa nanti. Tapi justru Allah buat beliau keluarnya belakangan, sampai nanti ada peristiwa sang raja bermimpi. Maka ayat berikutnya, ayat yang ke-43 menyebutkan tentang raja bermimpi. Wa qala al-maliku, dan raja berkata, inni ara sab'a baqarati simani ya'kuluhunna sab'un ijaf. Aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijaf, dimakan oleh 7 sapi yang kurus. Wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat, dan aku juga melihat 7 tangkai yang hijau dan yang lain adalah 7 tangkai yang kering. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Wahai orang-orang yang terdekat, wahai para ahli, aftuni fi ru'yaya, berikan aku ilmu, berikan aku fatwa, berikan aku pendapat tentang mimpiku itu, jika kalian termasuk orang yang bisa mentakwilkan mimpi. Jadi di sini ada pelajaran yang penting
ketika raja ini bermimpi, pertama kita pahami bahwa orang itu kalau Allah kehendaki terjadi sesuatu yang penting, kadang cara Allah memberitahunya lewat mimpi. Termasuk raja ini, bisa jadi kalau ini yang mimpi kita nganggapnya aneh, mimpi biasa saja atau bahkan nggak ada nilainya. Gimana ceritanya sapi gemuk dimakan sapi kurus? Kalau di kita bisa jadi mimpi itu nggak ada nilainya. Tapi justru di orang penting seperti raja, mimpi seperti ini menjadi sesuatu yang sangat mengganggu pikirannya. Kemudian dia pengen tahu apa takwilnya, apa tafsirnya. Mimpinya kelihatan aneh, kelihatan gak masuk akal, tapi karena dia orang penting, ada banyak kemaslahatan orang yang digantungkan kepada sikapnya, maka Allah berikan mimpi yang aneh dan itu menjadi perhatiannya. Maka mimpinya itu kemudian menjadi beban pikirannya dan dia pengen tahu apa sih arti mimpiku itu. 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, ada 7 tangkai yang masih hijau dan 7 tangkai yang kering. Maka kemudian dia kumpulkan ahli-ahli yang ada di kerajaannya untuk bertanya atau memberitahu tentang mimpinya dan apa maksud dari mimpi tersebut. Ternyata mereka mengatakan qalu adghathu ahlam, itu adalah mimpi yang kosong, mimpi yang tidak ada takwilnya, mimpi yang tidak ada artinya. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin, kami tidak mengetahui maksud arti dari mimpi tersebut. Lagi-lagi ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu raja punya orang-orang atau penasihat-penasihat yang sangat ahli di bidangnya, termasuk di dalamnya para penyihir. Kita tahu di Mesir saat itu ramai sihir. Jadi mereka banyak para penyihir, para dukun, para ahli dikumpulkan. Kemudian raja menyebutkan mimpinya, tidak ada yang tahu maksud mimpi itu. Bahkan mereka sepakat itu hanya mimpi biasa. Kita tahu dalam syariat kita, mimpi itu ada 3 jenis. Yang pertama mimpi yang jujur, mimpi yang benar, itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mimpi yang membuat orang yang bermimpi menjadi ketakutan, menjadi sedih, itu mimpi yang datangnya dari setan. Jadi bayangkan setan sangat ingin mengganggu manusia bahkan lewat mimpi. Diberikan mimpi yang nanti setelah bangun dia merasa ketakutan, setelah bangun dia merasa sedih, setelah bangun dia menjadi gelisah, maka mimpi ini datangnya dari setan. Inna ma yuridu syaitanu, sesungguhnya setan itu ingin liyahzunal ladzina amanu, ingin membuat sedih orang-orang beriman. Sampai masuk ke dalam mimpi seseorang, kemudian diberikan mimpi yang membuatnya sedih atau membuatnya takut. Mimpi yang ketiga adalah mimpi yang bahasa kita adalah bunga tidur. Jadi orang pengen punya keinginan, orang pengen melakukan sesuatu tidak kesampaian, kemudian sampai terbawa mimpi, itu bunga tidur yang mimpi ini tidak ada takwilnya, tidak ada penafsirannya. Orang hanya pengen sesuatu, tapi kemudian belum kesampaian sampai dia ketiduran, apa yang diinginkan itu sampai masuk ke dalam mimpinya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, pertama, bertanyalah kepada ahlinya. Jadi kalau kita ada masalah, ada sesuatu yang kita butuh pencerahan, maka tanyakan kepada orang yang memang punya ilmu di bidang itu, memang ahli di bidang itu. Mereka raja mendapatkan sesuatu yang membuatnya gelisah, maka dia kumpulkan kepada orang-orang yang berilmu di kerajaannya untuk bertanya. Jadi raja ini saat itu belum beriman, itu saja dia bertanya kepada orang yang lebih berilmu daripada dirinya. Dan kita tahu Allah juga mengingatkan kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian kalau menghadapi sesuatu, tanyakan kepada ahli zikir, orang yang memiliki ilmu, orang yang terbiasa berzikir, orang yang terbiasa dekat dengan Allah. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahui. Jadi penting sekali bertanya kepada ahlinya, kepada orang yang memang dia pakar di bidang itu. Jangan sampai kita salah bertanya kepada orang lain. Kemudian ini tadi kita sebutkan mimpi raja, bahkan di sini disebutkan raja Mesir yang terbesar saat itu, dia mendapati mimpi yang sangat menggelisahkan.
Dia melihat ada 7 sapi yang gemuk. 7 sapi itu keluar dari lautan. Jadi kalau di sini di tafsir disebutkan 7 sapi yang gemuk itu dia munculnya dari lautan. Kemudian 7 sapi ini keluar dari lautan, kemudian diikuti berikutnya 7 sapi yang kurus. Maka 7 sapi yang pertama yang gemuk tadi dimakan oleh 7 sapi yang kurus dan masuk ke dalam perut 7 sapi yang kurus tadi. Walam yura minhunna syai'un walam yatabayyan 'ala al-ijafi minha syai'. Sehingga tadi tidak ada sisanya sama sekali ketika sapi-sapi yang gemuk sudah dimakan. Thumma ra'a sab'a sunbulatin khudrin qad inaqada hubbuha. Kemudian dia juga melihat 7 tangkai tanaman yang sudah ada biji-bijinya. Mengakui kelemahan diri bisa mendatangkan kebaikan. Jadi kalau orang itu memang tidak tahu, kalau memang tidak memiliki ilmu, ya lebih baik seperti yang dilakukan oleh para penasihat raja ini. Wa ma nahnu bi ta'wil ahlak bi alimin. Kami tidak punya ilmu pengetahuan tentang tafsir mimpi. Itu lebih baik. Jangan merasa sok tahu karena bisa merugikan. Justru karena mereka mengaku kami tidak tahu, kami tidak punya ilmu tentang mimpi itu, maka raja mencari orang lain siapa yang bisa. Karena kalau mereka ngaku-ngaku ditafsirkan asal-asal, padahal nanti dari mimpi ini akan menyelamatkan umat, menyelamatkan masyarakat secara umum, maka bahaya. Lebih baik kalau orang itu tidak mengetahui bilang saya tidak tahu. Kalimat saya tidak tahu di dalam kebiasaan para ulama itu mereka biasa. Mereka orang yang sangat ahli di bidang ilmu, tapi ketika memang tidak tahu ya bilang tidak tahu, dan itu tidak menurunkan kehormatan sama sekali. Maka waqala alladzi naja minhuma, salah seorang pelayan yang tadi selamat yang bersama dengan Nabi Yusuf yang sudah keluar kemudian menjadi pelayan raja lagi, dia baru ingat wadzakara ba'da ummatin. Dia baru ingat setelah sekian waktu, ana unabbiukum bi ta'wilihi fa'arsilun. Saya tahu orang yang bisa mentakwilkan mimpi dengan baik, dengan benar. Maka fa'arsilun, kirim aku kepadanya untuk aku bicara dengan dia dan aku akan sebutkan mimpi itu dan aku akan dapatkan takwil dari mimpi itu. Jadi setelah sekian lama dia keluar dari penjara kemudian melayani raja, dia lupa dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang telah menyebutkan mimpinya. Baru ketika melihat mimpi raja ini, baru dia teringat, saya dulu pernah punya kenal dengan seseorang yang masih ada di dalam penjara dan dia orang yang sangat ahli dalam mentakwilkan mimpi. Maka begitu dia datang ke penjara, datang ke tempat Nabi Yusuf, dia langsung manggil Nabi Yusuf. Yusuf, wahai Yusuf, ayyuhas siddiqu, wahai Yusuf yang jujur, Yusuf yang benar, Yusuf yang orang yang jujur, orang yang benar, aftina, berikan kami ilmu, berikan kami fatwa, berikan kami petunjuk tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan 7 ekor sapi yang kurus. Jadi dia tidak menyebutkan bahwa itu mimpi, tapi langsung, apa pendapatmu? Berikan kami ilmu, berikan kami fatwa tentang 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus dan 7 tangkai yang masih hijau dan 7 tangkai yang sudah kering. La'alli arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun, agar aku nanti membawa apa yang kamu sampaikan ini kepada orang-orang agar mereka mengetahui. Jadi si pelayan ini dia yang datang langsung untuk menemui Nabi Yusuf, dan begitu melihat Nabi Yusuf, ketemu Nabi Yusuf, dia langsung memanggilnya Yusuf orang yang jujur, Yusuf ayyuhas siddiq. Di sini ada pelajaran yang luar biasa. Pertama, panggilan Yusuf ayyuhas siddiq, Yusuf wahai orang yang benar, orang yang jujur. Terkadang orang yang biasa-biasa saja, orang yang awam itu kadang lebih baik dalam memuliakan ahli ilmu dibandingkan para penuntut ilmu itu sendiri. Bayangkan dia cuma pelayan
Dia cuma orang yang menuangkan minuman untuk raja, tapi karena dia pernah mengenal orang yang dalam penjara itu baik, jujur, maka dia pun memanggil Nabi Yusuf dengan panggilan wahai Yusuf orang yang jujur. Jadi pelajarannya yang kita sampaikan, kadang orang yang biasa-biasa saja, tidak berilmu bisa jadi dia lebih pandai dalam memuliakan ahli ilmu seperti Nabi Yusuf dibandingkan yang lain. Nah, ini menjadi pengingat untuk kita semuanya. Kemudian pelajaran yang kedua, Nabi Yusuf ketika ditanya tentang mimpi tadi, beliau segera menjawab. Tidak ada tuh beliau jengkel. Loh, kamu kan sudah saya pesan nih, nanti kalau sudah keluar ceritakan kepada raja tentang nasibmu kan. Dan ternyata orang ini lupa. Dan Nabi Yusuf tidak memarahinya sama sekali, bayangkan. Gara-gara dia lupa, jadi lupa itu kadang menyesalkan orang lain juga. Gara-gara pelayan ini lupa, Nabi Yusuf harus mendekam di penjara selama 7 tahun lamanya. Tapi Nabi Yusuf tidak mencela sama sekali, tidak marah kepada pelayan ini sama sekali, tidak memarahinya gara-gara kamu lupa saya kelamaan di sini, tidak sama sekali. Maka lihat, orang itu memang kalau bawaannya mulia, melihat sesuatu itu dari kacamata hikmah, dari kacamata pasti ada sisi baiknya. Pasti ada sisi baiknya mengapa orang ini lupa. Jadi tidak melihat masalah sebagai sebuah masalah, tapi dia melihat kalau ada sesuatu itu kelihatan masalah, bisa jadi ada kebaikannya di depan, di belakangnya nanti. Jadi, tapi kalau orang itu melihat keburukan sebagai masalah, mesti yang ada adalah dia marah, dia tidak terima. Nabi Yusuf yang dibuat seolah-olah ditelantarkan selama 7 tahun ini, gara-gara pelayan ini lupa, beliau tidak marah sama sekali. Beliau tidak mencela pelayan ini, tidak menyalahkannya. Justru beliau memberikan apa yang diminta oleh pelayan ini untuk menyebutkan tafsir dari apa yang dilihat oleh raja dalam mimpinya. Jadi Nabi Yusuf tetap membantu tanpa syarat. Artinya tanpa syarat, ketika Nabi Yusuf ditanya tentang mimpi raja, beliau tidak mengatakan kurang lebih begini, saya akan jawab, tapi syaratnya saya harus keluar dari penjara. Kan tidak ada begitu. Nabi Yusuf tidak memberi syarat sama sekali. Ketika beliau diminta bantuan, beliau jawab. Beliau bantu sebagaimana yang beliau bisa. Dan beliau tidak mencela orang yang telah menelantarkannya. Al-itab la yu'idu madhina wala yurji'u ma faqadna. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Al-itab mencela sesuatu yang sudah terjadi, mencela sesuatu yang sudah lewat, tidak akan bisa mengembalikan apa yang sudah berlalu. Al-itab mencela itu la yu'idu madhina, tidak akan pernah bisa mengulang apa yang sudah berlalu, wala yurji'u ma faqadna, dan tidak akan bisa mengembalikan apa yang hilang dari kita, yang sudah lewat dari kita. Jadi kalau bahasa kita ya tadi, tidak ada gunanya maki-maki sekarang, toh sudah berlalu, sudah lewat. Kalau yang sudah lewat ya sudah, qadarullah, Allah yang mentakdirkannya terjadi. Kemudian berikutnya, as-sidqu manjatun atau munjatun, bahwa kejujuran itu akan menyelamatkan. Nabi Yusuf yang jujur dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, maka Nabi Yusuf mendapatkan keselamatannya, mendapatkan jalan menuju kebaikannya. Yang terakhir, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menyampaikan tafsir dari mimpi yang dilihat oleh raja. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban, kalian nanti tanamlah selama 7 tahun, kalian tanam terus. Selama 7 tahun tanam terus. Fama hasadtum fadaruhu fi sumbulih illa qalilan mimma ta'kulun. Nanti kalau kalian sudah panen dalam 7 tahun itu, biarkan panennya, jangan dimakan semuanya, jangan dihabiskan semuanya. Jadi Nabi Yusuf mengingatkan, fama hasadtum, apa nanti yang sudah kalian panen, jangan dihabiskan, tapi disimpanlah. Kenapa? Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidat.
Karena nanti setelah itu, setelah 7 tahun masa panen, masa tanam, masa panen, nanti akan ada 7 tahun yang merupakan masa yang berat, masa paceklik, masa krisis, 7 tahun yang sulit. Yakulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. 7 tahun yang sulit itu akan menghabiskan apa yang sudah kalian hasilkan selama 7 tahun yang pertama, kecuali sedikit yang kalian simpan atau yang kalian tanam. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. 7 tahun setelah 7 tahun yang berat itu akan datang 1 tahun yang membahagiakan, banyak hujan, tanaman-tanaman pada tumbuh, buah-buahan pada tumbuh, sampai nanti kalian di tahun itu banyak membuat perasan anggur karena saking melimpah hasil panennya. Pelajaran yang disampaikan dari takwil mimpi Nabi Yusuf ini, beliau menyampaikan bahwa orang itu kalau lagi masa kemudahan, maka produksi sebanyak-banyaknya, tingkatkan produksi, tingkatkan hasilnya, karena bisa jadi nanti setelah kemudahan itu akan datang masa yang sulit, sehingga apa yang dihasilkan di masa yang mudah itu, di masa saat mudah, saat lapang, akan cukup menjadi bekal ketika masa sulit datang. Maka kalimatnya bisa disampaikan, tingkatkan produktivitas, kurangi konsumsi sebanyak-banyaknya. Jangan sampai apa yang dihasilkan di masa lapang itu dihabiskan sehingga tidak tersisa ketika nanti datang masa yang sulit. Jadi ini pelajaran mahal dari Nabi Yusuf ini, tentang memanfaatkan apa yang ada di saat lapang untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya, karena bisa jadi nanti akan datang masa sulit, sehingga ketika masa sulit itu datang kita sudah menyiapkan apa yang harus disiapkan. Memperhatikan keberlangsungan generasi. Jadi kan jangan sampai apa yang kita dapatkan hari ini kita habiskan, kita makan, kita konsumsi sehabis-habisnya, tidak kita sisakan untuk anak cucu kita. Bukan berarti ini tidak percaya dengan rezeki Allah, tidak, bukan begitu. Tapi tadi orang tetap harus membuat perencanaan. Jangan sampai apa yang kita dapatkan hari ini kemudian habis, tidak kita sisakan untuk orang-orang setelah kita. Dulu di masa salafus saleh, kalau tidak salah di masa Umar, ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang banyak, berhasil menduduki wilayah-wilayah yang baru, berhasil menaklukkan wilayah baru, mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Kebiasaan dulu adalah kalau mendapatkan ghanimah itu akan dibagikan sampai ghanimah itu habis kepada prajurit, kepada kaum muslimin. Begitu mereka yang mendapat ghanimah ini sudah makmur, sudah kecukupan, dan muslimin masih mendapatkan harta yang berlimpah, maka Umar kemudian melarang. Kalau mendapatkan tanah-tanah yang baru, maka tanahnya tidak dibagi lagi, tapi tanah itu diproduktifkan, ditanam, hasilnya nanti dimasukkan ke Baitul Mal untuk kaum muslimin setelahnya nanti. Jadi jangan sampai kelapangan yang kita rasakan misalkan, maka kita habiskan sehabis-habisnya, kemudian tidak memperhatikan generasi yang akan datang. Betapa banyak masalah di dunia ini yang Allah sudah menyediakan solusinya. Sebenarnya jalan keluar dari semua masalah kita itu sudah ada. Allah memberikan masalah, Allah juga menyediakan solusinya. Tinggal tugas kita adalah kita minta kepada Allah solusi itu, solusi dari masalah kita, dan kita mengupayakannya. Jadi setelah minta dibukakan oleh Allah jalan keluar dari masalah-masalah kita, maka kemudian kita berupaya untuk bagaimana solusi itu bisa betul-betul kita dapatkan. Sunnatullah dalam kehidupan itu bahwa bersama dengan kesulitan akan datang kemudahan. Fawaqtul usri kun sabiran. Jika kita sedang mengalami masa sulit, maka banyaklah bersabar. Wa waqtul yusri kun syakiran. Ketika kita berada di masa yang lapang, maka perbanyak syukur. Jadi tidak mungkin orang itu hidup tuh enak terus, tidak mungkin. Pasti ada masanya nanti diuji dengan kesulitan, diuji dengan masalah. Tidak mungkin juga orang hidupnya susah terus, masalah terus, tidak mungkin. Allah pasti memberikan kebahagiaan juga. Maka sikap kita harus yang tepat. Kalau kita sedang lapang, sedang banyak bahagianya, maka bersyukur kepada Allah.
Kalau kita sedang sempit, sedang diuji dengan kesulitan-kesulitan, maka perbanyak sabar kepada Allah. Terakhir, mereka masyarakat Mesir yang saat Nabi Yusuf ada di mereka saja, ketika mereka mendapat masalah yang akan mereka hadapi nanti, ditolong oleh Allah. Padahal mereka tidak beriman saat itu. Jadi mereka yang tidak beriman kepada Allah saja ditolong. Apalagi kita yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah, menjadikan Allah satu-satunya Rabb yang disembah, maka kita juga layak untuk ditolong oleh Allah. Jadi jangan bosan untuk selalu minta kepada Allah, jangan pernah putus asa untuk perbanyak menengadahkan tangan kita minta kepada Allah. Jadi ini kalimat yang terakhir ini penting untuk kita. Kalau yang tidak menyembah Allah saja masih ditolong oleh Allah, masa kita tidak ditolong? Kan tidak mungkin. Allah Ta'ala besar, semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.